Baik para lekku dan itoku, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli di sini, Horas. Pada kali ini sahabat Tapanuli menelusur di Pasar Terandam, Jalan Kapten Pattimura, Kota Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pada bagian video Barus sebelumnya, sahabat Tapanuli telah menelusur di Jalan Rukunuddin, Kampung Mudik, sampai ke Pasar Terandam ini, dan juga telah membuat video pemakaman Mahligai, yaitu makam para syaikh yang datang sekitar 600 tahun Masehi. Oh ya, sahabat Tapanuli, pada edisi Kebarus ini sebelumnya telah membuat video-video juga dari Dolok Sanggul, Pakat, dan sampai ke Barus ini. Buat para lekku dan itoku bisa langsung cek dan tonton videonya ya. Dan jangan lupa dukungannya atas channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan apabila para lekku dan itoku mengetahui informasi-informasi yang ada di video ini mengenai nama-nama kampung, nama-nama desa, ataupun tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat wisata maupun tempat-tempat viral lainnya yang ada di Barus ini, bisa para lekku dan itoku memberikan keterangan di kolom komentar. Kira-kira setahun yang lalu saya sudah pernah datang ke Barus dan telah membuatkan video di sekitaran Pelabuhan Barus atau di pusat pemerintahan Kecamatan Barus. Nah, di video ini saya akan menelusur jalan-jalan yang ada di Barus yang belum saya masuki sebelumnya. Jadi pada video ini saya menelusuri di Jalan Kapten Pattimura, dan nanti akan saya teruskan memasuki gang-gang kecil sampai ke Jalan Syekh Rukunuddin. Oke, sambil menelusur, di sini saya bercerita sedikit mengenai Barus. Barus berjarak 290 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Jika ditempuh melalui jalur darat, memakan waktu sekitar 8 jam perjalanan. Kalau dari kota Sibolga, butuh waktu perjalanan darat sekitar 2 jam saja. Barus merupakan tempat bersejarah dan saat ini menjadi salah satu tujuan wisata religi di Sumatera Utara. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum mengenal Barus karena minimnya informasi mengenai kota tua tersebut, termasuk asal mula namanya. Ini adalah asal nama kota Barus, yakni pintu gerbang dakwah Islam pertama di Indonesia. Nama Barus muncul dalam sejarah peradaban Melayu lewat Hamzah Pansyuri ke kanan. Jadi saya di sini kayaknya ke lurus dulu ya. Yaitu penyair sufi terkenal. Barus juga dikenal dengan nama Pancur, kemudian diubah ke dalam bahasa Arab menjadi Fansur. Seorang arkeolog Prancis, Claude Guillot, dibantu beberapa penulis lainnya melalui judul buku Barus 1000 tahun yang lalu, menyebutkan Barus termasuk dalam golongan kota-kota kuno yang terkenal di seluruh Asia sejak abad ke-6 Masehi. Sedangkan pandangan lain menyebutkan bahwa Barus adalah pelabuhan tertua di Indonesia. Dalam karya geografis Ptolemeus, tercatat 5 pulau yang dinamakan Barousai, nama yang dikaitkan dengan Barus oleh para ahli sejarah. Sejak abad ke-6 Masehi, Kamper sudah dikenal di berbagai kawasan mulai dari negeri Tiongkok hingga ke kawasan Laut Tengah. Nama Barus sudah lama muncul apabila diterima pendapat bahwa Barousai adalah Barus. Kemudian nama ini tercatat dalam sejarah dinasti Liang, Raja Tiongkok Selatan yang memerintah pada abad ke-6. Setelah itu Barus selalu disebut-sebut sampai sekarang dan kerap dihubungkan dengan Kamper. Pada abad ke-7, Barus kian tersohor hingga ke Eropa dan Timur Tengah karena menghasilkan kapur Barus dan rempah-rempah. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini melalui jalur perdagangan Barus ini
Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah karena para pedagang memiliki misi mencari rempah-rempah. Claudio Guillot memaparkan bukti-bukti bahwa sejak abad ke-6 Masehi, Barus sudah menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Pada akhir abad ke-7 yang juga merupakan abad pertama Hijriah, pedagang-pedagang Arab mulai menjejakkan kakinya di pelabuhan Barus. Barus merupakan sebuah kota tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, di mana menjadi awal mula keberadaan Islam pada abad ke-7 Masehi. Masuknya Islam ke wilayah Nusantara sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Barus menjadi gerbang dakwah Islam alias pintu masuknya Islam pertama di Indonesia, jauh lebih tua dari sejarah Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Banyak literatur sejarah yang menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia pertama kali hadir di Barus. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai pada abad ke-7. Meski demikian, proses islamisasi besar-besaran di Nusantara baru terjadi pada abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. Ada satu daerah yang dipercaya sebagai titik awal persebaran Islam, yaitu Kota Barus. Titik nol persebaran Islam di Nusantara dikuatkan dengan diresmikannya Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara pada 2017 oleh Presiden Jokowi. Kota Barus berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus merupakan kecamatan di kabupaten tersebut, dengan ibu kotanya berada di Kelurahan Padang Masiang. Posisi Barus sebagai titik nol persebaran Islam diperkuat dengan komoditas utama kota ini, yaitu kapur Barus dan kemenyan, yang mana keduanya membuat Barus menjadi salah satu tujuan perdagangan para pedagang asing. Barus sebagai titik awal persebaran Islam di wilayah Nusantara juga dikuatkan dengan adanya makam Mahligai. Komplek makam Mahligai ini berada di Desa Aikdaka, Kecamatan Barus. Salah satu nisan dalam komplek makam ini berangkat tahun 48 Hijriah atau 661 Masehi. Dalam komplek makam Mahligai terdapat beberapa makam ulama seperti Syekh Rukunuddin, Syekh Zainal Abidin Ilyas Samsudin, dan Imam Khatib Mudah. Selain makam Mahligai, di Kecamatan Barus juga terdapat komplek makam tua lain yang dikenal dengan komplek makam Papan Tinggi. Komplek makam Papan Tinggi berada di Desa Pananggahan, Barus Utara.